informasi mengenai data pribadi dua pasien yang dinyatakan positif tertular virus corona melalui pesan di grup WhatsApp Messenger. Dianggap telah melanggar ketentuan yang sudah diumumkan, pemerintah pun menegaskan akan ada sanksi bagi pihak yang menyebarkan identitas pasien yang tertular virus corona. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020. Yuryanto menyampaikan itu menanggapi identitas dua pasien positif corona yang menyebar di media sosial. Berkaca dari penanganan negara lain, ia mengatakan bahwa riwayat kasus pasien terinfeksi tak pernah diungkap ke publik. Sementara itu, Komisi Informasi Pusat mengingatkan untuk tidak menyebarluaskan identitas pasien terinfeksi virus corona. Pengungkapan identitas pasien corona merupakan pelanggaran hak-hak pribadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dijelaskan bahwa informasi pribadi hanya bisa diungkap atas izin yang bersangkutan atau jika terkait pengisian jabatan publik. Menurutnya, perlindungan atas identitas pribadi tersebut telah dijamin pada Pasal 29G Ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. COVID-19 telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi dan pemerintah Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang persiapan kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019 telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Salah satu yang menimbulkan keresahan publik adalah beredarnya data identitas pasien COVID-19 di media sosial maupun di tengah masyarakat yang berujung pada stigma negatif pada korban maupun keluarga korban. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pandemi COVID bukan informasi publik yang dikecualikan oleh Undang-Undang, sebagaimana informasi yang dapat membahayakan negara. Karena sejatinya informasi tentang pandemi ini sudah diketahui halayak umum sejak hari pertama mewabah di Wuhan, Tiongkok. Di Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan tentang kesehatan dan rumah sakit yang berlaku, Pasal 32 huruf I nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, dan hal serupa juga diatur dalam Pasal 57 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan Pasal 17 huruf H angka 2 UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Juga, Pasal 79 dan 80 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan memberikan landasan otoritas bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyampaikan informasi kekarantinaan kesehatan sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan risiko kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan kedaruratan. Di luar UU Nomor 14 Tahun 2008 mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya dan membuka akses bagi masyarakat untuk mengetahui informasi tentang kesehatan atau penyakit menular, yakni Pasal 17, Pasal 154, dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Di Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan tentang kesehatan dan rumah sakit yang berlaku, Pasal 32 huruf I nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, dan hal serupa juga diatur dalam Pasal 57 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan Pasal 17 huruf H angka 2 UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Adapun Pasal 58 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan yang secara tegas menjelaskan bahwa tenaga medis dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan seperti memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan. Dalam implementasinya masih belum berjalan secara optimal atau maksimal karena masih banyak hoaks yang disebarkan oleh masyarakat seperti mengenai kondisi cuaca, ramuan atau obat-obatan yang dapat mencegah COVID-19, dan juga masih banyak penyebaran identitas pasien COVID-19 di grup WhatsApp maupun di kalangan masyarakat itu sendiri. Pihak yang membocorkan identitas atau rekam medis pasien di ruang publik dapat dituntut untuk membayar ganti rugi. Upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh korban COVID-19 maupun keluarga adalah melalui proses pidana kepada pihak
penegak hukum atas setiap orang yang menyebarkan informasi yang menyebabkan kerugian ke layanan tenaga medis seperti dokter, perawat, ataupun bidan yang tidak merahasiakan data pasien merupakan pelanggaran pidana yang dapat dituntut secara hukum. Termasuk menggunakan pasal 55 bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan atau mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 5 juta.